Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pena Ferdiani. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal tugas akhir mata kuliah Teori Akuntansi dengan judul Aset Liabilitas and Owner Equity, Critical Review. Review jurnal ini bertujuan untuk mengkaji konsep aset, kewajiban, dan ekuitas berdasarkan teori akuntansi. Jurnal yang saya review itu yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume dan halamannya itu yaitu volume 4 nomor 2 halaman 209 sampai 221. Tahun diterbitkannya yaitu pada tahun 2023. Penulisnya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Nurhayati Siregar, yang kedua yaitu Wahyu Purbo Suntoso, yang ketiga Sarah Sumianti dan Abdul Aziz. Nah, di sini terdapat latar belakang dari jurnal ini yang dimana praktik akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik, sehingga memerlukan landasan teori yang kuat. Salah satu permasalahan utama dalam praktik akuntansi itu terdapat pada laporan posisi keuangan, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Nah, perbedaan konsep dan perubahan standar akuntansi ini menimbulkan berbagai interpretasi terhadap ketiga unsur tersebut. Nah, jadi oleh karena itu, jurnal pada aset, liabilities, and owner equity critical review ini dikaji untuk memahami konsep dasar akuntansi secara kritis berdasarkan teori akuntansi. Nah, untuk poin selanjutnya yang dimana permasalahan penelitian. Nah, permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah adanya perbedaan konsep dan pemahaman mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik dalam teori akuntansi, serta ketidakkonsistenan penerapannya dalam praktik pelaporan keuangan. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengkaji secara kritis konsep aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik berdasarkan perspektif teori akuntansi, serta menganalisis implikasi konsep tersebut terhadap penyusunan dan penyajian laporan posisi keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku teks teori akuntansi, jurnal ilmiah, serta standar akuntansi yang relevan. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan critical review. Nah, objek penelitiannya yaitu konsep aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik dalam teori akuntansi. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu terdapat hasil penelitian, yang dimana hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan, berasal dari kejadian masa lalu dan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, temuan ini sejalan dengan materi teori akuntansi tentang pengertian dan karakteristik aset, di mana yang menekankan manfaat ekonomi masa depan dan pengendalian oleh entitas, bukan sekedar kepemilikan hukum. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tidak semua rencana atau kontrak masa depan dapat diakui sebagai aset. Kontrak yang masih bersifat eksekutori belum memenuhi syarat pengakuan. Hal ini sejalan dengan materi teori akuntansi tentang pengakuan aset yang menghindari kontrak eksekutori. Nah, selanjutnya, hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa kewajiban merupakan keharusan sekarang yang timbul akibat transaksi masa lalu dan akan menimbulkan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, temuan ini juga sejalan dengan materi teori akuntansi tentang karakteristik kewajiban. Jadi, penelitian juga menegaskan bahwa kontrak eksekutori belum tentu menimbulkan kewajiban selama belum ada keharusan yang mengikat. Hal ini juga sejalan dengan materi teori akuntansi tentang pengakuan kewajiban. Jadi, secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa
penyusun laporan keuangan saat ini didasarkan pada teori entitas, yaitu perusahaan dipandang terpisah dari pemiliknya. Nah, kesimpulan ini sejalan dengan materi teori akuntansi tentang teori entitas yang menjadi dasar penyusunan laporan posisi keuangan. Nah, untuk poin selanjutnya di sini juga terdapat kelebihan penelitian. Yang dimana yang pertama itu penelitian membahas konsep dasar aset, kewajiban, dan ekuitas secara mendalam sehingga membantu memahami fondasi teori akuntansi. Yang kedua yaitu pembahasan sejalan dengan materi teori akuntansi, khususnya konsep aset dan kewajiban sehingga relevan sebagai bahan pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan kajian literatur sehingga memperkaya pemahaman konsep melalui berbagai sumber teori akuntansi. Yang keempat yaitu menjelaskan perbedaan dan penerapan teori kepemilikan dan teori entitas dengan jelas, yang penting dalam memahami laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu bahasa dan alur pembahasannya itu cukup sistematis dan mudah dipahami meskipun membahas konsep yang teoritis. Di sini terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian ini bersifat teoritis karena tidak menggunakan data empiris atau studi kasus. Yang kedua yaitu kurangnya contoh penerapan nyata sehingga sulit dikaitkan dengan praktik akuntansi sehari-hari. Yang ketiga yaitu pembahasannya belum mencerminkan kondisi praktik akuntansi yang terkini khususnya di Indonesia. Nah, di dalam review jurnal ini terdapat diskusi dan rekomendasi. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, jurnal ini menegaskan pentingnya pemahaman konsep dasar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya terkait dalam aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, pembahasan dalam jurnal menunjukkan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan harus berdasarkan teori akuntansi, bukan hanya pada aspek teknis pencatatan. Hal ini sejalan dengan teori akuntansi yang menekankan karakteristik pengakuan dan pengukuran aset serta kewajiban. Namun, karena penelitian ini bersifat konseptual, diskusi yang dihasilkan lebih berfokus pada pemahaman teori dibandingkan dengan penerapan praktis. Nah, akibatnya pembaca perlu mengaitkan sendiri konsep yang dibahas dengan praktik akuntansi yang berlaku. Meskipun demikian, jurnal ini tetap memberikan kontribusi yang penting dalam memperkuat dasar pemikiran teoritis mahasiswa dalam memahami laporan posisi keuangan. Nah, rekomendasi untuk jurnal yang saya review ini yang pertama yaitu penelitian selanjutnya disarankan menambahkan studi kasus atau contoh penerapan yang nyata agar konsep teori akuntansi ini lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu perlu dilakukan penelitian yang empiris untuk menguji kesesuaian konsep aset dan kewajiban dengan praktik akuntansi di lapangan. Yang ketiga yaitu pembahasan dapat dikembangkan dengan mengaitkan teori akuntansi dengan standar akuntansi di Indonesia seperti PSAK agar lebih relevan. Nah, jadi jurnal ini direkomendasikan sebagai referensi teori dasar bagi mahasiswa yang mempelajari teori akuntansi. Baik, sekian penjelasan review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.